Persib Bandung di era Boyan Hodak ini bagikan kapal besar. Gerakannya memang tak cepat, tapi stabil, kuat dan tak tergoyahkan. Berapa banyak ujian yang datang, tak terhitung. Dari dulu, Persib terlalu sering mendapatkan pengadil yang tak adil. Dan dari penyelenggara pun, mereka selalu terkena denda-denda yang tak masuk akal. Dan yang paling menyedihkan yaitu dari sisi internal, yang mana di musim ini, Persib sungguh mengalami sesuatu yang menyedihkan, yaitu berbondong-bondongnya pejuang mereka meninggalkan rumah dan justru bergabung dengan kompetitor dari Persib Bandung itu sendiri. Bahkan baru di awal musim saja, duo andalan Persib di lini tengah yakni Klopp dan Gue Kocia tak bisa Hodak mainkan. Dan itulah yang membuat Boyan Hodak sampai gundul kepalanya. Tapi justru dari kekurangan itulah kekuatan baru lahir. Persib tak pernah berhenti melangkah. Dan kini hanya tinggal konsistensilah yang memisahkan mereka dari sejarah. Fokus dan tak pernah meremehkan lawan, maka hat-trick juara itu akan tercatat dalam sejarah sepak bola Indonesia. Bahwa Persib bukan hanya tim juara, tapi tim yang mampu menjadikan liga ini adalah panggung kebahagiaan bagi warga Jawa Barat. Jika kalian melihat pemain, pelatih atau ofisial sebuah tim disorakan bahkan dicaci maki oleh supporter lawan saat meninggalkan lapangan, hal itu tak terjadi di Persib Bandung. Sekali lagi, Persib bukanlah klub biasa. Ini bukan hanya tim yang mengejar piala, ini adalah legenda yang hidup. Coba cari di seluruh penjuru dunia. Berapa banyak klub yang bisa menggetarkan hati bukan hanya fansnya, tapi juga bahkan pendukung dari lawan Persib itu sendiri. Kalaupun ada, itu sangat jarang. Dan Persib adalah salah satunya. Coba perhatikan seusai laga, jangankan pemain, bahkan supporter Arema sendiri pun bahkan lebih excited dalam mengeluh-elukan pemain Persib yakni Tom Haye. Ya, sekali lagi supporter Arema bahkan lebih mengidolakan Tom Haye bahkan dari pemain Arema itu sendiri. Karena Persib bukan hanya klub, Persib adalah warisan. Sebuah pusaka yang diturunkan dari ayah ke anak, dari anak ke cucu, dan akan terus hidup hingga generasi tak dikenal. Itulah mengapa banyak bobotoh datang ke stadion sambil menggandeng tangan anaknya. Bukan hanya untuk menonton bola, tapi untuk mengenalkan cinta. Untuk berkata, "Nah, inilah cinta dari kakekmu, dari ayahmu, dan kini menjadi milikmu." Ketika Persib bermain, bukan hanya GBLA yang mengguncang. Di luar stadion, di warung kopi, di warteg-warteg, di emperan jalan, semuanya bersatu. Semua menjadi satu suara, satu hati, dan satu layar. Mereka tak hanya menonton, tapi ikut bertarung. Dan lihat bagaimana tim ini mencintai para pemainnya. Kalian pasti ingat bagaimana saat pemain diaspora memilih untuk bermain di Liga Indonesia. Mereka akan dicemooh, dituduh sudah habis, bahkan ada yang mencaci maki. Tapi tidak dengan supporter Persib. Mereka memberikan cinta pada diaspora yang mengenakan jersey biru Bandung. Tom Haye dan Eliano sungguh betah bermain untuk klub ini. Bahkan Eliano yang tubuhnya sekecil itu menjadi semakin terbiasa dengan benturan dan sprint tanpa henti. Juga Tom Haye, entah apa yang dilakukan Persib Bandung pada Tom Haye, mungkin ini juga yang menjadi kebingungan bagi Sintayong. Tom Haye itu pemain yang sulit sekali bermain full 90 menit, terlebih lagi ketika bermain di Indonesia. Di Persib, tiba-tiba manusia ini mampu bermain full bahkan sampai 100 menit juga. Ia tak santai-santai, ia berjibaku keras, ia mengikuti ritme permainan. 100 menit pula ia mendikte lini tengah Persib. 100 menit pula ia mengirimkan umpan-umpan indah ke rekan setimnya. Dan 100 menit pula ia mampu memimpin Persib menaklukkan Arema walau hanya dengan 10 pemain. Dan apa balasan para bobotoh? Jutaan cinta, jutaan dukungan seakan tak pernah berhenti untuk Tom Haye. Sebuah penghargaan yang tak bisa dibeli. Sebuah energi yang membuat pemain yang tak lahir di tanah ini tapi bisa sebegitu jatuh cinta dan merasa punya rumah di tanah yang dulu asing bagi mereka. Maka tak heran jika Tom Haye, Eliano, dan Mark Klok berkali-kali menunjukkan cinta pada tim ini. Karena mereka tahu, mereka bukan sekadar bagian dari tim, tapi bagian dari keluarga besar bernama Persib Bandung. Inilah tim yang tak bisa dijelaskan dengan data dan statistik. Inilah Persib Bandung. Ia lebih dari sekadar klub, ia lebih dari sekadar piala. Karena tim ini adalah identitas, tim ini adalah warisan, juga menjadi cinta yang tak bisa dibeli. Maka ingatlah malam itu, malam yang bukan hanya sekadar malam ketika Persib menang, bukan hanya tentang 3 poin yang diamankan, tapi malam di mana sebuah keluarga menunjukkan taringnya. Malam ketika cinta, air mata, dan perjuangan menyatu menjadi satu bernama Persib Bandung. Bukan tentang klub mana yang paling kaya, bukan tentang siapa yang punya pemain bintang, tapi tentang siapa yang punya hati paling kuat, dan hati itu kini berwarna biru. Tim ini memang tak sempurna, terkadang pincang, tertekan, juga diserang dari segala arah. Tapi justru di tengah badai itulah mereka berdiri paling tegak. Karena tim ini dibangun bukan hanya dengan uang, tapi dengan air mata, doa, dan dengan cinta. Dan kini mereka lagi-lagi telah menyiapkan sebuah misi. Bukan lagi misi biasa, tapi misi yang gila. Yakni sebuah misi menuju mahkota Triple Champions yang tak akan pernah terlupakan. Jadi kepada seluruh lawan, bersiaplah.
Karena kapal besar ini tak akan berhenti. Sampai peluit terakhir, sampai mahkota kembali ke Bandung. Sampai dunia tahu, Persib bukan hanya sebuah tim, tapi sebuah keluarga yang berjuang bersama demi sebuah kebanggaan.